Assalamualaikum warahmatullahi Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, sebelum dimulai, saya akan cek dulu persiapan kalian. Coba lihat kanan dan kiri dulu. Ada sampah atau tidak? Ada. Sebelum masuk ke pelajaran, maka untuk membacakan saja tentang Pancasila kelima, maka kita sama-sama untuk menyanyikan lagu nasional itu berbeda. Silakan beri. Untuk hari ini sesuai dengan pertemuan yang lalu ya, kita sudah mempelajari tentang apa itu angka penting. Angka penting adalah angka yang dihasilkan dari pengumpulan. Ada beberapa angka penting ya. Setelah 3, 2, 1 itu dihitung berapa angka penting? Berapa? 3, 2, 1 itu berapa angka penting? Berapa? Berapa? 3, 2, 1. Berarti berapa angka penting? 3. Kalau misalnya diawali dengan angka 0, itu dihitung nggak angka ulangan? Itu tidak? Itu tidak? Itu tidak? Tidak ya? Ya. Kenapa? Karena setiap angka atau ya nilai ya yang disebut dengan nilai itu punya yang di belakang koma. Yang di belakang koma berarti tidak dianggap angka. Dia di sini nanti kita akan mempelajari tentang pemanasan global, pengertiannya, kemudian cara penanggulangannya dan penyebab-penyebabnya. Oke ya. Untuk mulai pelajaran biar agak semangat, kita buat game sedikit ya, yaitu bagi yang untuk hari ini dari 1 sampai 5, coba tunjukkan berapa menurut kalian? Berapa? Yang ini 1, 2, 3 semua 1, 2, 3 ada yang 2 ya? Ada yang 2? Kalau yang 1 nggak ada? Kalau yang 1 berarti ya habis patah.
Yang kedua kenapa? Karena mungkin cuaca ya, cuaca yang ekstrim seperti ini, ada juga yang sebagian kena banjir. Jadi ada teman kita tadi yang berhalangan atau apa, karena dia sebagai tanda kita memakai sistem pembelajaran PJB atau project, maka kita selain teori nanti dan menayangkan video, maka kita akan membuat kelompok yang sudah kita sepakati ya, yang sudah kita bagi-bagi. Kemudian di situ nanti setelah menayangkan video, maka akan ada pertanyaan dari kalian, ya kan? Ada pertanyaan dari kalian sebagai responnya. Kemudian ada project itu hal yang dihasilkan, ya. Itu yang seperti yang kalian bawa tadi bahan-bahannya, karton, kemudian dari pensil, lem, kemudian yang sesuai dengan tema. A. Konsumsi energi bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil mengandung karbon, sehingga pembakaran karbon pastilah menghasilkan gas rumah kaca karbon dioksida. Gas rumah kaca yang dibuang ke atmosfer berkaitan dengan gaya hidup dan jumlah penduduk. B. Sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang dapat mengalami pelapukan, misalnya daun, sayur, buah-buahan, kertas, dan kayu. Sampah organik menghasilkan gas rumah kaca metana. Diperkirakan 1 ton sampah padat menghasilkan 50 kg gas metana. C. Kerusakan hutan. Gas karbon dioksida merupakan gas rumah kaca sehingga kerusakan atau pengguguran hutan secara besar-besaran berarti hilangnya faktor penyerap gas rumah kaca karbon dioksida di atmosfer. Oke, jelas ya? Dan di situ dijelaskan ya, ada sebuah peristiwa atau digambarkan di situ bahwasanya ada penelitian pemanasan global, kemudian apa lagi? Di situ dampaknya, apa aja, kemudian cara pencegahan dan penyebabnya. Di poster kalian nanti itu ditunjukkan adalah cara pencegahan. Maksudnya di sini kita diajak, yuk kita cegah ya pemanasan global itu, walaupun cuma kita menanam 1 pohon aja dalam 1 orang. Oke, dari pemaparan video tadi sudah kalian simpulkan apa yang kurang jelas dari video tadi? Coba ditanyakan, silakan. Kalau misalnya kalian tanya, saya yang balik tanya bagaimana? Ya, ada yang bertanya? Silakan dilihat dulu. Silakan videonya. Ya. Apa hubungan listrik dengan penyebab pemanasan global? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Penyebab dari apa hubungan? Hemat listrik Ya, dengan itu tadi saya sudah singgung tadi ya. Kalau kita menggunakan hemat listrik, contoh, misalnya kita dalam 1 ruang ini kan kebetulan ada teknik ya, cuacanya bisa stabil ya, nggak terlalu panas. Coba kita ini, pasti berubah cuacanya kan, agak panas dan kemudian semakin panas, itu yang menimbulkan panas tadi, yang menimbulkan emisi gas tadi, atau penyebab dari pemanasan global tadi. Alternatifnya apa? Kita gunakan panel surya, kemudian lampu hemat energi, dan mematikan lampu kalau sudah tidak digunakan. Oke, dari pertanyaan kelompok. Oke, kelompok ini. Video disebutkan Ya. berbahan bakar fosil. Apakah yang dimaksud di sini fosil dari kelompok atau umum? Fosil dari hewan yang sudah mati di zaman atau di zaman yang sudah kita lewati. Fosil itu
berupa misalnya tumbuhan. Tadi saya jelasin di awalnya. Di awal juga sudah saya singgung. Hasil dari tumbuhan itu akan dibentuk dari batu bara tadi. Jadi penggunaan jadi batu bara yang digunakan untuk pada mesin-mesin industri. Contoh kereta api pakai bahan atau tenaga uap. Kenapa tidak boleh pakai itu? Karena dia setiap pembakaran itu dia pasti asapnya banyak. Nah, itulah yang disebut dengan emisi. Emisi itu sebab yang ditimbulkan saat proses pembakaran tadi. Ya, kalau tadi listrik yang disebutkan nomor 1 itu penguapan listrik tadi. Listrik yang tidak memakai energi. Contoh, listrik yang tidak memakai energi apa? Lampu yang untuk air itu, lampu apa itu? Hijau apa? Hijau yang bulat ya. Sangat panas, ya kan? Coba kalian pasang aja lampu dulu, yang 5 watt aja, yang paling kecil wattnya. Nah kalian pasang, jangankan 1 jam, 1 menit dulu coba kalian dekatin tangannya. Jangan sampai tadi. Dekatin aja, maka panasnya itu semakin lama semakin kayak bakar. Itulah sebabnya dipakai untuk penghangatan pada hewan, contohnya untuk ayam putih tadi dia dipasang banyak, dia suhunya meningkat seperti dia dialami oleh induknya, dibuat seperti itu. Oh iya, ya lapisan ozon itu melindungi bumi tadi untuk dia oksigen itu tetap di dalam, karbon dioksida itu tetap di dalam. Makanya kenapa pemanasan global itu nggak langsung keluar langsung ke bumi kan? Sementara tempat surya itu luas. Kenapa? Karena ditahan sama lapisan ozon tadi. Kalau seandainya sinar matahari langsung masuk, bagaimana? Misalnya kalian tanpa ini ya, tanpa pelindung atau apa, kita langsung terpancar itu. Maka ada terjadi yang disebut dengan pembakaran yang disebabkan oleh ultraviolet, atau kalau misalnya kita di pantai, kita diwajibkan untuk pakai masker atau tanda surya untuk pelindungan dari sinar UV tadi. Oke, sampai di sini ada yang tanya lagi lebih lanjut? Oke ya, kita bagikan kelompoknya sesuai dengan kelompok masing-masing ya. Kemudian ada 4 kelompok, nanti akan setelah bagi kelompok membuat proyek, kemudian akan kalian buat sebuah poster himbauan. Oke, langsung aja kalian buat di judul pertamanya himbauan pencegahan. Buka karton yang sudah kalian bawa ke rumah tadi. Nah, kalau misalnya gambar yang kalian bawa tadi kekecilan, boleh digunting atau disesuaikan sama karton kalian tadi. Langsung dilengketkan ya, semenarik mungkin. Oke, setelah selesai ini kita adakan presentasi per kelompok. Kalau misalnya bahannya kurang, boleh pinjam sama teman sebelah ya. Nanti kalian bisa presentasi dulu yang kalian baca ini. Ini ya, di sketsa dulu, jangan langsung ditempel, disesuaikan. Misalnya karton yang besar, gambar kalian berapa, dijejerin dulu atau disusun dulu, baru kalian kalau udah rasanya pas, baru kalian
kalian tempel kalau udah pasti tempatnya ya. Oke, kelompok satu ada masalah? Semenarik mungkin. Semenarik mungkin setiap langkah atau gaya yang kalian buat saya bilang. Oke, masalah di nomor 3. Apa tadi juga? Di bawah pencegahan pemeriksaan doa. Ada masalah di nomor 4? Tidak masalah. Ada di Oke, siap semua? Kelompok satu, siap? Siap. Oke, dan kita buat form sebagai akhir. Kita bikin sebentar. Silakan diri semua. Gamesnya adalah bermain kata dan huruf nama. Oke, bermain kata dengan huruf nama. Bisa nggak? Saya sebutin. Apa kabar? Bisa. Apa kabar? Halo. Halo, apa kabar? Apa kabar hari ini? Tentunya berarti ya. Oke, kita mulai. Apa kabar? Belum fokus. Tepuk tangan untuk konsentrasi kalian. Ya, udah mulai naik moodnya. Udah mulai naik moodnya lagi. Dan ya, siap untuk maju ke kelompoknya. Siap? Siap ya? Coba jawab siap. Dengan keras. Satu lagi. Siap? Siap. Oke, dimulai dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pemanasan global menggunakan bahan bakar fosil seperti batu bara, bensin, dan solar. Jika ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Silakan. Yang kurang jelas pemaparan materinya dari kelompok lain boleh ditanyakan ke kelompok 1. Ya, silakan. Ya. Kami dari kelompok 2 ingin menanyakan sebutkan ciri pemanasan global. Sebutkan ciri-ciri pemanasan global. 1. Meningkatkan suhu di sekitarnya yang panas. Naiknya suhu permukaan laut. Sumbernya asap
Oke, bagaimana nomor 2? Atau sudah atau belum? Ya, di situ dijelaskan bahwa mencarinya ditutup. Bukan ditutup aja sih, semua global. Semua global, makanya disebut dengan pemanasan global, semua itu merasakan dampak dari pemanasan global. Contoh, dulu di Papua itu ada namanya puncak Jaya di gunung atau gunung ya kan, gunung yang namanya puncak Jaya itu dulu di tahun 2000 atau sekitar 90 sampai 2000 itu masih ada esnya di atas. Esnya di atas. Ini hasil dari riset kami yaitu tentang himbauan pencegahan pemanasan global. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materinya pada nomor 1, mari kita untuk nomor 1. Silakan. Tidak ada. Ya, silakan untuk pada kedua persiapan nomornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok dua mempresentasikan dan menjelaskan proyek yang sudah kami buat tentang himbauan pencegahan pemanasan global. Saya Sekretaris Dewi sebagai moderator dan saya Nadia Tramesti sebagai pemateri. Nah, jadi berdirinya kami di sini untuk membahas tentang pemanasan global, penyebab pemanasan global dan kendalian pemanasan global. Yang pertama yaitu pemanasan global, carbon sequestration, menghilangkan karbon. Yang kedua, mengurangi produksi gas rumah kaca. Sekian dari penjelasan saya tadi. Ada yang mau ditanyakan? Silakan, bagi bapak yang lain ingin bertanya, boleh ditanyakan. Saya dari kelompok 3 yang ditanyakan, apakah sudah terjadi pemanasan global? Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Sudah, sekarang pemanasan global ini dikenal sebagai global adalah poster tentang himbauan pencegahan pemanasan global. Nanti dimulai ya. Ya, itu. Sekian pemaparan dan presentasi kami. Dan kurang lebih mohon maaf. Akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sangat bagus sekali konten juga menarik. Kemudian untuk program. Oke, dulu waktunya sudah mulai menipis. Jadi untuk kelompok 3 silakan maju ke depan memamerkan hasil proyeknya. Ini hasil kalian. Biasa kelompok 3 silakan. Kami dari kelompok 3 itu himbauan pencegahan pemanasan global. Ini hasil poster mereka, proyek mereka yang di tadi ya. Oke, bagus sekali. Lanjut dengan kelompok terakhir.
Kalian bagaimana naik atau enggak? Oke, kalian membawa. Oke, kalau waspadanya tadi, tolong saya ingatkan kembali buat nama pokok dan anggota, ya. Anggotanya, kemudian nanti perwakilan dikumpulkan ke depan. Nanti saya ambil penilaian mengenai hasil bagiannya. Jadi apa yang bisa kalian tangkap dari pelajaran hari ini? Setelah saya mempelajari materi pemanasan global, saya mengetahui bahwa pentingnya kita berada dari lingkungan sekitar kita, bukan hanya berdampak positif untuk sekarang, tapi juga generasi selanjutnya. Oke, refleksinya sangat bagus. Kemudian sebentar untuk nomor 3. Lanjut, kelompok berapa lagi? Beragam rangkuman. Kalau menurut kelompok kami, ini mari kita jaga lingkungan sekitar kita. Mulai dari hidup dengan cara sehat dan terasa, korupsi, penggunaan guna, tidak berkapasitas kuat, dan cukup program berusaha menggunakan kebijakan pemanasan global. Ya. Dan tingkat asal ya. Tiga pemanasan global. Oke, close. Kesimpulan kami adalah mencintai lingkunganmu, maka lingkungan akan menjagamu. Karena apa yang kita lakukan hari ini, suatu hari dapat kembali ke kita. Oke, cara kita mencintai lingkungan untuk kelompok ini, maka lingkungan itu akan mencintai kita. Oh, setelah kita menjaga kesehatan, maka lingkungan itu akan mencintai kita dengan mencegah dari bencana alam, banjir, kemudian kalau misalnya kita menjaga udara kita, menjaga tidak membakar sampah sembarangan atau penggunaan hutan, maka hutan akan memberikan udara atau gas yang oksigen yang sangat bersih untuk kita juga, kesehatan kita juga. Menurut orang ini begitu. Oke, pertemuan ini adalah menurut dia sebagai bentuk dari sesi pertanyaan terakhir. Kemudian kita akan masuk di siklus rumah kaca di pertemuan selanjutnya. Jadi siap-siap dicari referensi yang menurut kalian enak digali, contoh internet, kemudian buku bacaan seperti yang ada, kemudian media-media lain. Sekarang kan banyak ya, tinggal ketik di Google apa yang kalian mau pasti keluar. Oke, kita dulu sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini. Oke, berdoa dimulai. Berdiri semuanya. Dengan berdiri semuanya dulu dan akan kita lanjutkan dengan siklus rumah kaca di pertemuan minggu ke depan. Dan dulu, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga kalian sehat dan selalu dalam lingkungan Allah Subhanahu Wa Taala dan sukses menjadi pribadi dan generasi ke depannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.